Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran ke-6. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Sekarang, kamu akan mempraktekkan mengisi formulir tersebut. Perhatikan kembali formulir ujian sekolah atau madrasah yang telah kamu pelajari sebelumnya. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Informasi yang perlu kita tuliskan yaitu seperti data pribadi, nama, nomor peserta ujian, tanggal lahir, dan mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, dan tanda tangan. Apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Keduanya harus diisi dengan data diri. Keduanya juga harus dicantumi tanda tangan. Kemudian perbedaannya, data formulir lembar jawaban yang hanya boleh ditulis menggunakan pensil 2B. Sedangkan formulir biasa dapat ditulis menggunakan pulpen atau alat tulis lain. Pada formulir lembar jawaban, kita harus menyilang huruf yang kita tulis. Sedangkan formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang ditulis. Formulir lembar jawaban digunakan untuk kepentingan ujian. Sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Sekarang, kamu akan mempraktikkan mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah tersebut. Perhatikan kembali contoh formulir yang terdapat pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut. Yang pertama, isilah hanya dengan menggunakan pensil 2B. Kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Petunjuk ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang X pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah X pada kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Petunjuk yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Petunjuk yang keenam, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Yang kedelapan, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian, silanglah kotak yang benar. Ayo berdiskusi. Kamu telah berlatih untuk bermain peran tentang wirausaha impian pada pertemuan sebelumnya. Sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Kita menjawab soal-soal evaluasi. Soal nomor 1. Apakah MEA masyarakat ekonomi ASEAN itu? Jawabannya adalah MEA merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN. Soal nomor 2. Apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Jawabannya, setiap negara yang ada di ASEAN dapat menjual jasa atau barang dengan mudah, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara menjadi meningkat. Soal nomor 3. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA? Jawabannya yaitu
dengan melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di MEA. Soal nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Jawabannya adalah tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan. Apalagi sifatnya, yaitu mampu menarik benda logam. Kemudian memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Saling tarik-menarik jika dua kutub berbeda, dan saling tolak-menolak jika dua kutub yang sama. Daya tarik magnet dipengaruhi oleh jarak dan kekuatan magnet itu sendiri. Soal nomor 5. Sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitarmu. Jawabannya, kalau benda magnetis, contohnya yaitu penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku. Sedangkan contoh benda-benda non-magnetis yaitu pensil, batu, bola, gelas kaca, dan meja. Soal nomor 6. Sebutkan 3 cara membuat magnet. Jawabannya, digosokkan dengan magnet, didekatkan dengan magnet atau induksi, dan yang ketiga dengan dialiri arus listrik. Soal nomor 7. Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa yang biasa dituliskan pada formulir tersebut. Jawabannya, yang pertama, formulir pendaftaran. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Yang ketiga, formulir lembar jawaban. Yang keempat, formulir pengiriman barang. Sedangkan informasi penting yang ditulis pada formulir tersebut yaitu identitas diri, tanda tangan, dan lain sebagainya. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Jawabannya, daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang yang terdiri dari identitas diri, riwayat pendidikan, tanda tangan, dan lain sebagainya. Soal nomor 9. Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Jawabannya, keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Bagi saya sendiri, keberagaman ekonomi sangat bermanfaat karena membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya baik berupa barang maupun jasa dengan lebih dekat. Soal nomor 10. Apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Jawabannya, hampir semua kebutuhan saya dan keluarga saya dapat terpenuhi dari keberagaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Ayo renungkan, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik, apa yang belum kamu pahami, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham, manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini, sikap apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan senam irama bersama keluargamu di akhir pekan. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.